Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Maria Simamora dengan NPM 2309100038, kelas 1, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk membahas materi yang berjudul Peran dan Kompetensi Guru dari mata kuliah Etika Profesi. Nah, sebelum kita mengenal dan menyelami serta mengetahui lebih dalam lagi tentang peran dan kompetensi guru, apa saja sih yang akan dibahas di video kali ini? Langsung saja. Yang pertama, ada pengertian peran dan kompetensi guru. Jadi, sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam tentang peran dan kompetensi guru, pastilah kita harus mengetahui apa sih pengertian dari peran dan kompetensi guru. Lalu yang kedua, ada poin-poin penting peran dan kompetensi guru. Jadi setelah mengetahui pengertian, kita juga harus tahu apa-apa saja poin penting yang ada dan terdapat pada peran dan kompetensi guru. Lalu yang ketiga, implementasi dalam praktik keguruan. Nah, setelah kita mengetahui dan membahas pengertian serta poin-poin pentingnya, kita juga harus tahu bagaimana sih mengimplementasikan praktik keguruan yang sesuai dengan peran dan kompetensi guru tadi. Lalu yang keempat, kita juga akan membahas kesimpulan yang kita dapatkan dari peran dan kompetensi guru, serta pesan moral apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran dan video kita kali ini. Yang pertama, langsung saja kita bahas, apa sih pengertian dari peran guru dan kompetensi guru? Nah, pengertian peran guru merupakan fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Guru bukan sekedar pengajar yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan teladan dalam kehidupan siswa. Sementara itu, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Lalu di poin selanjutnya ada poin-poin penting peran guru dan kompetensi guru. Nah, apa-apa saja sih poin-poin pentingnya? Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran. Guru memiliki peran sebagai pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang efektif dan inovatif. Sebagai fasilitator, guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyediakan sumber belajar yang memadai. Peran sebagai motivator mendorong siswa untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Guru juga berperan sebagai evaluator yang menilai perkembangan dan pencapaian belajar siswa secara objektif. Nah, lalu yang kedua, ada 4 kompetensi utama guru. Apa-apa saja sih 4 kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama ada kompetensi pedagogik, mencakup kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mulai dari memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, hingga mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, meliputi sikap dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, dengan sesama guru, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Lalu yang terakhir ada kompetensi profesional yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang berikutnya ada tanggung jawab profesional guru. Nah, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas, mengembangkan karakter dan akhlak siswa, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di sekolah dan juga masyarakat. Nah, tanggung jawab ini menuntut seorang guru untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya
melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu implementasi dalam praktik keguruan. Nah, implementasi dalam praktik keguruan ini terbagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama, contoh penerapan kompetensi pedagogik. Nah, ada seorang guru matematika di SMP mengidentifikasi bahwa sebagian siswa kesulitan memahami konsep aljabar melalui metode ceramah. Si guru tersebut kemudian merancang pembelajaran berbasis permainan dan manipulatif konkret, seperti menggunakan blok warna untuk menjelaskan variabel dan konstanta. Guru tersebut juga membuat kelompok belajar heterogen agar siswa yang sudah paham dapat membantu temannya yang belum paham. Hasilnya, pemahaman siswa jauh lebih meningkat dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kedua, ada contoh penerapan kompetensi kepribadian. Ada seorang guru di SD selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan berbicara dengan sopan kepada semua orang, tanpa terkecuali. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ia tidak langsung marah, tetapi mengajak siswa berbicara empat mata untuk memahami penyebab perilaku siswa tersebut. Guru ini juga konsisten dalam menerapkan aturan dan memberikan sanksi yang mendidik, bukan untuk menghukum atau menjatuhkan. Sikapnya yang tenang dan bijaksana membuat siswa menghormati dan meneladaninya. Lalu, selanjutnya, contoh penerapan kompetensi sosial. Seorang guru atau seorang guru kelas lah kita bilang, di sebuah sekolah aktif berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp untuk menyampaikan perkembangan anak-anaknya. Ia juga mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua setiap bulan. Dengan sesama guru, ia senang berbagi pengalaman dan berkolaborasi dalam merancang kegiatan sekolah. Guru ini juga terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dan pengajian, sehingga hubungannya dengan lingkungan sekitar sekolah menjadi sangat baik. Berikutnya, contoh penerapan kompetensi profesional. Seorang guru IPA di SD tidak hanya mengajar berdasarkan buku teks, tetapi juga membaca jurnal penelitian terkini tentang sains dan mengikuti pelatihan laboratorium virtual. Ia mengintegrasikan isu-isu lingkungan terkini dalam pembelajarannya, seperti perubahan iklim dan energi terbarukan. Guru ini juga aktif dalam komunitas guru IPA untuk berdiskusi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi peran guru sebagai pembimbing. Di sebuah SD, seorang guru BK atau bimbingan konselingnya mendampingi siswa yang mengalami masalah keluarga dan hampir putus sekolah. Ia tidak hanya memberikan nasihat, tapi juga memfasilitasi komunikasi antara si siswa dengan orang tuanya, mencari solusi pembiayaan pendidikan, dan memotivasi siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan. Berkat bimbingan intensif tersebut, siswa dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dari pembahasan kita tadi tentang peran dan kompetensi guru, kita dapat menyimpulkan atau pesan moral yang dapat diambil adalah menjadi seorang guru adalah panggilan mulia yang memerlukan dedikasi tinggi dan komitmen untuk terus berkembang. Keempat kompetensi guru bukan sekedar tuntutan administratif, tetapi merupakan fondasi untuk menjadi pendidik yang memberikan dampak positif bagi kehidupan para siswa. Peran guru jauh melampaui dinding kelas karena setiap kata, sikap, dan tindakan guru dapat membentuk masa depan generasi bangsa. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua atau untuk kalian yang sudah mau mengikuti, menyimak, dan mendengarkan penjelasan atau materi yang saya sampaikan melalui video ini, dan saya berharap semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jika ada kata atau kalimat saya yang kurang mengenakan atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Dadah.